Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, bahkan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Berkata demikian bagi kita semua. Damai dan sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 1952 adalah seorang wanita muda bernama Florence Chadwick ingin menjadi wanita pertama yang berenang di Pulau Catalina ke pantai California yang kira-kira jaraknya 41,6 km. Ia mulai berenang. Ia diapit oleh dua perahu kecil. Karena perahu yang satunya bertugas untuk mengawasi Chadwick sehingga terhindar dari serangan hiu dan mengantisipasi jika Chadwick tiba-tiba kram, terluka atau kelelahan. Jutaan orang menonton di televisi nasional Florence Chadwick yang terus berenang melawan cengkraman dingin air laut seperti es. Setelah 15 jam berenang, tiba-tiba kabut gelap seperti dinding yang tebal menghalangi jarak pandangnya. Ia sama sekali tidak dapat melihat apa-apa. Bahkan dua perahu yang mengapitnya saat berenang juga dia tidak dapat melihatnya. Ibunya dan pelatihnya memberikan dorongan. Mereka mengatakan bahwa pantai tujuannya tidak jauh lagi. Tapi Florence hanya bisa melihat kabut. Ia berkata, ia tidak akan berhasil. Ibunya dan pelatihnya mendesak Chadwick untuk tidak berhenti. Chadwick meneruskan berenang 1 jam lagi, dan akhirnya ia meminta diangkat ke perahu karena merasa tidak akan pernah sampai ke tujuan. Pada saat duduk di perahu, ia baru mengetahui bahwa pulau yang hendak ia tuju hanya sekitar 800 meter. Dalam keadaan menggigil, dia dengan menyesal mengatakan kepada wartawan, "Ya, saya tidak akan memaafkan diriku sendiri. Seandainya saja saya bisa melihat pantai tujuan, saya mungkin berhasil mencapai tujuan." Jadi, bukan karena kelelahan atau bahkan air dingin yang membeku yang mengalahkan dia, tetapi kabutlah yang mengalahkannya. Chadwick gagal melihat tujuannya karena terhalang kabut yang tebal. Kemudian 2 bulan setelah itu, Chadwick mencoba lagi, dan pada hari yang terang dan jelas, dia berenang kembali ke Pulau Catalina, ke pantai California, dan dia berhasil.
Dia berhasil karena dia bisa melihat pantai California yang dia tuju. Florence Chadwick menjadi wanita pertama yang berenang dari Pulau Catalina menuju ke California. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini melalui kisah nyata tadi, kita bisa melihat ketika kita menuju suatu tempat, kita akan memilih untuk mundur ketika kita tidak bisa melihat dengan jelas apa dan di mana tujuan kita. Hari ini justru Paulus ingin mengatakan dan memberikan sebuah firman Tuhan yang memberikan pengharapan baru kepada orang-orang percaya pada saat ini. Dia mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh karena iman. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebelumnya Paulus juga pernah mengatakan dalam Galatia 2 ayat 16 bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena oleh iman kepada Kristus Yesus. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa kita diperdamaikan, kita dibenarkan, kita disucikan, kita dilayakkan bukan karena apa yang kita lakukan, tapi justru karena iman kita kepada Allah. Hal ini mengajarkan kepada kita apa yang telah dituliskan oleh Paulus dalam Roma 4 ayat 25, yaitu tentang Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Hal ini mengajarkan bahwa kita dibenarkan melalui iman di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit demi menebus dan menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dan setelah kita dibenarkan, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Paulus juga ingin mengatakan kepada kita bahwa melalui Kristus kita diakui sebagai anak-anak Allah. Kita mendapatkan izin masuk ke dalam anugerah Allah yang tentunya adalah damai sejahtera sejati. Tanpa Kristus tidak mungkin ada jalan masuk ke dalam anugerah dan damai sejahtera Allah ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kata bermegah yang dipakai adalah bersukacita. Ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar bagi kita, karena kita bukan hanya menerima pembenaran oleh Allah, namun juga kita menerima damai sejahtera sejati, juga menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dahulu pernah dirusak oleh dosa, sekarang di dalam Kristus, kemuliaan Allah itu menjadi pulih di dalam manusia, dan kita ikut dimuliakan karena Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kata dan bukan hanya itu saja. Paulus ingin bahwa jemaat melihat teks ini secara utuh, tidak hanya sepenggal-sepenggal. Paulus juga mengatakan bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Ini kita harus mengerti bahwa konteks penulisan surat Roma ini, di mana jemaat pada saat itu menerima penganiayaan dari kekaisaran Roma, yaitu barang siapa yang berani menyebut Tuhan kepada pribadi selain kaisar harus dihukum mati. Dan konteks inilah Paulus menghibur jemaat Roma agar mereka juga bermegah di dalam kesengsaraan, menerima damai sejahtera dengan Allah dari Allah setelah dibenarkan melalui iman. Kata sengsara ini berarti tekanan, bisa berarti juga persekusi atau penganiayaan, penderitaan, masalah. Lalu kata bermegah yaitu adalah bersukacita. Sehingga melalui kata-kata Paulus ini,
Benarlah yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Paulus pada saat itu mengedepankan, meletakkan kenyataan tentang penderitaan dan aniaya itu dari sudut pandang kedaulatan Allah, bahwa dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat Roma, mereka harus tetap bersuka cita, karena Yesus sudah mengatakan bahwa orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, ialah yang empunya kerajaan sorga. Bahkan kesengsaraan yang dialami itu berbuah ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi penderitaan yang dimaksudkan oleh Paulus bersama dengan Kristus sebagai pengikut Kristus tidak akan melahirkan keputusasaan, melainkan melahirkan buah yang baru, yaitu ketekunan, tahan uji, dan juga pengharapan. Dan buah yang terakhir adalah pengharapan. Apa yang dimaksud? Bagaimana yang dimaksud pengharapan yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Roma ini? Bahwa pengharapan itu tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, pengharapan itu adalah kasih Allah, di mana penganiayaan, fitnahan, kesengsaraan, dan segala bentuknya bukan wujud kebencian Allah atau kutukan Allah. Justru ini adalah bukti Allah mengasihi umat sehingga ia mendewasakan iman umatnya. Jemaat mula-mula adalah saksi mata akan kasih Allah, di mana mereka sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, sehingga dalam hal itu mereka menderita dan mereka menjadi santapan orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Yang kedua, bahwa pengharapan adalah penghiburan dan pimpinan Roh Kudus. Selain kasih dan pemeliharaan Allah, kita juga dapat sanggup menghadapi berbagai penderitaan karena ada penghiburan dan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus membuat orang yang dipimpinnya menjadi sadar, taat, patuh akan perintah Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid-murid Yesus, kita tidak boleh hanya berhenti dalam konsep anugerah, tetapi kita terus bertanggung jawab akan anugerah Allah kepada kita. Kita merespon anugerah Allah itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Kristen bukan meniadakan hukum-hukum Taurat, tetapi kekristenan adalah mengerti dan menjalankan Taurat dari perspektif Injil Kristus. Yang kedua, menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus, bukan menjadikan kita kebal dan bebas dari segala penderitaan dan kesengsaraan, justru menjadikan kita berbuah bahkan dalam kesengsaraan sekalipun. Dan tugas kita tidak lepas dari pengharapan dan berpaling kepada dunia. Ingat bahwa kita sebagai murid Yesus berusaha sungguh-sungguh untuk memegang firman Tuhan dan kebenaran, maka kita akan dibuang dan diasingkan dari dunia ini. Benarkan oleh iman bukanlah sebuah kesimpulan akhir, melainkan sebuah awal bagi proses kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Oleh sebab itu, kalau kita terus memandang ke depan kepada pengharapan akan kemuliaan yang kelak kita miliki, maka kita akan terus bertahan penderitaan kita sehingga kita kelak bisa mencapai garis finish. Di kisah Florence Chadwick tadi, kita mengerti ketika kita melihat dengan jelas tujuan kita, kita akan terus berusaha sampai kepada tujuan kita dan kita sungguh-sungguh mendapatkan garis finish kita.
Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala firman yang boleh kami terima hari ini. Kami tahu, kami menyadari penderitaan yang luar biasa dalam hidup kami di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya penderitaan kami tidak sia-sia, tetapi kerajaan Allah saat ini menanti kami suatu hari nanti. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.